Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nggih, langsung mawon nyuwun izin Bapak Kepala, Bapak Pakar Kurikulum, Bapak Kepala TU untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan keamanan dan ketertiban di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Beras Jombang. Oke. Dimulai dari slide awal. Gini. Anak-anak yang berbahagia, yang anak baru, bahwa tata tertib siswa yang kita terapkan di sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Beras Jombang, yang pertama adalah hal masuk sekolah. Semua murid harus hadir di madrasah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, murid yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas, melainkan harus melaporkan terlebih dahulu kepada petugas kelas atau guru piket atau guru BP itu. Nah, lanjut. Nah, ini untuk khusus masa pandemi, siswa harus mengikuti KBM secara daring, yaitu melalui platform Google Classroom, Zoom, atau channel YouTube yang nantinya akan dibimbing langsung oleh para bapak ibu guru mapel. Kemudian yang kedua, siswa berkewajiban menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Jadi setelah para siswa mendapatkan mata pelajaran secara daring, hari itu juga ketika ada tugas langsung segera diselesaikan tugasnya, minimal 3 kali 24 jam siswa itu harus bisa mengerjakan dalam waktu 3 hari itu. Nah, lanjut, hal absen. Hal absen, satu murid absen hanya sungguh-sungguh sakit atau keperluan lain yang sangat penting. Di sini para siswa yang berkehendak untuk tidak masuk baik secara daring maupun tatap muka nantinya harus mengeluarkan atau mengirimkan surat izin. Kalau daring nanti melalui WA ke para wali kelas, atau nanti kalau tatap muka melalui surat resmi dari pondok ataupun dari Vaskes yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, urusan keluarga harus dilakukan di luar jam sekolah, hari libur, sehingga tidak mengganggu jam atau hari efektif madrasah. Ini urusan keluarga. Urusan keluarga dimohon kepada Bapak Wali bahwa kegiatan sekolah ini jangan sampai tercampuri oleh urusan-urusan yang lain sehingga terganggu bagi para siswa-siswi. Yang ketiga, murid yang tidak masuk sekolah atau absen dengan alasan tertentu harus ada surat keterangan dari dokter, puskesmas, balai pengobatan, orang tua bagi yang siswa kampung, kemudian pengasuh pondok. Nah, ini ketentuannya. Nomor 4, murid tidak diperbolehkan meninggalkan madrasah selama jam pelajaran berlangsung tanpa seizin kepala madrasah BP. Nah, ini yang sering terjadi biasanya ketika KBM berlangsung di kelas, siswa atau siswi dengan berasa kurang nyaman di kelas sehingga keluar tanpa izin. Sebetulnya seperti itu tidak diperbolehkan atau menyalahi aturan. Kemudian murid yang absen selama 10 hari dalam satu semester tanpa ada keterangan tertulis atau alpa, atau selama 15 hari dengan alasan izin bukan karena sakit, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian atau dikenakan sanksi. Ujian ini bentuknya ujian semester atau ujian kenaikan kelas. Lanjut, Cak. Tujuan
Tujuan diadakannya ketertiban dan keamanan ini agar mengarahkan siswa untuk bertindak disiplin, menanamkan pendidikan budi pekerti secara optimal, melatih siswa untuk menghormati orang lain, membina sifat kebersamaan terhadap sesama. Kemudian nomor 5, membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Dari mulai hal masuk sekolah, hal absen sampai tujuan ini di link YouTube sudah ada pertanyaan, Pak Ozi? Belum ada. Oke, lanjut ke hak-hak siswa. Ini hak-hak siswa. 1, mendapatkan pengajaran selama KBM. Kemudian nomor 2, menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sekolah yang berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar. 3, mendapatkan bimbingan dari sekolah. 4, mengajukan pertanyaan kepada pihak sekolah. 5, mengembangkan prestasi belajar. 6, mengetahui hasil belajar, yaitu biasanya berupa rapot. Kemudian ke-7, mengeluarkan pendapat. Nomor 8, memperoleh remedial. Nomor 9, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Ini hak-hak yang perlu diprioritaskan sebetulnya, ketenangan dan kenyamanan. Nomor 10, mendapatkan penghargaan dari sekolah bagi siswa yang berprestasi. Biasanya untuk penghargaan seperti ini berlangsung ketika akhir sana atau waktu muada'ah, tahtiman, tasyakuran itu dari madrasah memberikan penghargaan kepada siswa yang dianggap the best student. Lanjut, kewajiban. Ini kewajiban siswa, penting juga ini kewajiban siswa. 1, mengikuti kegiatan sekolah sesuai dengan jam yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kegiatan jam sekolah untuk tatap muka, siswa masuk jam 6:30 harus datang di sekolah. Nanti doa bersama di halaman. Kemudian setelah doa bersama nanti ada pembiasaan. Kalau hari Sabtu Minggu adalah sholat duha. Kemudian kalau hari Senin Selasa pembiasaan hadasa dan pembiasaan bahasa Inggris. Kemudian kalau hari Rabu apa Ibu? Tahlil. Oke, penampilan kreasi. Hari Rabu penampilan kreasi kalau pagi. Kalau hari Kamis tahlil istighosa bersama sekeluarga besar. Nah itu. Kemudian nomor 4, membawa buku pelajaran lengkap yang sudah terjadwal. Nomor 5, patuh taat kepada guru, karyawan, tata tertib dan aturan-aturan sekolah yang berlaku dan bersikap hormat kepada segenap civitas akademika MTS Bahrul Ulum. Ini salah satu aplikasi sebagai siswa dan santri yang berada di lingkungan MTS Bahrul Ulum, bahwa mempunyai adab dan etika adalah bagian dari corak perilaku yang telah berlaku. Nomor 6, memakai seragam sekolah. Kalau hari Senin dan Selasa memakai seragam biru putih lengkap, celana dan rok panjang, bersepatu hitam polos, tidak boleh berwarna-warni, harus hitam. Kemudian berkaos kaki putih dengan atribut yang dijahit, bukan dilem. Atribut bed itu nggak boleh dijahit, nggak boleh dilem, harus dijahit. Begitu juga tanda kelas dan atribut nama. Kemudian hari Rabu dan Kamis siswa-siswi sekolah menggunakan seragam baju yayasan. Nanti baju yayasan itu warnanya abu-abu langit dan biru dongker, bawahnya biru dongker. Kemudian bersepatu hitam, kaos kaki hitam. Lanjut ke hari Sabtu dan Ahad, nanti seragamnya adalah pramuka.
seragam pramuka, bersepatu hitam, kaos kaki hitam. Nah, berarti kaos kaki putih hanya berlaku pada hari Senin dan Selasa. Kemudian menggunakan ikat pinggang warna hitam bagi anak putra, baju dimasukkan, ikat pinggang terlihat bagi siswa laki-laki. Baju seragam khusus perempuan, bajunya harus di bawah pinggang. Kemudian berkopiah hitam bagi yang putra dan bagi yang putri berjilbab alma mater MTS PU. Kemudian model pakaian, potongan dan kelengkapan sesuai dengan aturan sekolah. Putra, celana tidak boleh dipensil, tidak boleh dibentuk-bentuk sedemikian rupa seperti anak pang, atau tidak boleh celana levis, harus celana kain. Putri juga begitu, tidak terlalu bulat, tidak terlalu ketat. Kemudian dikenakan dengan memakai rapi dan sopan. Itu untuk ketentuan memakai seragam sekolah. Kemudian yang nomor 7, menjaga kebersihan dan keamanan serta ketertiban lingkungan. Memelihara alat-alat yang berada di dalam atau di luar kelas. Ini tentunya sudah dibuatkan piket di setiap kelas. Nanti per hari siapa-siapa yang bertanggung jawab harus melaksanakan kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah, seperti itu. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan seragam lengkap, melapor kepada guru piket bila ada guru yang belum hadir pada waktunya. Melaksanakan tugas yang diberikan sekolah, menjaga nama baik alma mater, pondok pesantren Bahrul Ulum, madrasah dan pribadi. Nomor 12, menjaga inventaris kelas jika merusak, dan jika merusak wajib mengganti. Kemudian nomor 13, menjaga kesopanan dan penampilan pribadi. 14, menjaga kebersihan kenyamanan kelas. 15, menjaga kerukunan dan suasana kekeluargaan antar siswa. Kemudian yang nomor 16, merapikan rambut putra jika tidak melebihi kerah baju. Rambutnya tidak melebihi kerah baju. Sampai di sini, Pak Uzi ada yang bertanya, Pak Uzi? Ini ada ya Pak ya, maaf ya. Ini ada yang tanya dari Cindra Irawani, tanya, Pak mau tanya tatap mukanya kapan? Nah ini pertanyaannya, mohon dijawab. Ini sebetulnya pertanyaannya mengarah pada materi 1 ya Bu. Nanti sambung, nanti ada waktu lain. Saya lanjut lagi ke poin yang habis ya Pak. Ayo Pak Uzi, habis ya. Telas. Oke. Saya bacakan lagi terkait dengan contoh-contoh pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa, yaitu biasanya terlambat masuk sekolah dengan alasan di pondok antri mandi, di pondok antri makan. Itu sudah sering terjadi. Maka nantinya ketika sudah dimulai tatap muka, siswa-siswi tidak boleh lagi ada alasan antri mandi, antri makan, apalagi ketiduran. Itu sudah sering gitu. Kemudian makan dan minum di dalam kelas waktu pelajaran berlangsung. Ini sanksi pelanggaran-pelanggaran yang sering kita temui. Melanggar etika masyarakat sekolah, misalnya melompat pagar, kemudian tanpa ada rasa sopan santun terhadap bapak ibu guru, bicaranya sembarangan, itu termasuk melanggar. Merokok bagi anak putra, kemudian memanggil teman tidak sesuai dengan namanya, ilo ane, ilo no terus, lakoh B. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini termasuk sering-sering yang dilakukan oleh para siswa.
Kemudian sanksi yang kita terapkan, satu, teguran, membuat pernyataan baik oleh siswa maupun orang tua. Yang kedua, peringatan membuat pernyataan. Yang ketiga, skorsing. Kemudian yang keempat, mengganti atau mengembalikan bila mencuri atau merusak fasilitas. Kelima, menyerahkan HP untuk disimpan sekolah jika ketahuan bahwa barang-barang terlarang termasuk HP, kemudian laptop tanpa ada izin, itu termasuk pelanggaran. Dan menjadi hak madrasah, disita oleh madrasah, tidak boleh diambil oleh siapapun termasuk wali murid. Nomor 6, dikembalikan kepada orang tua jika kesalahannya telah parah. Denda bila diperlukan jika kesalahannya merusak, hukuman yang mendidik lainnya. Ini termasuk bentuk sanksi-sanksi yang kita terapkan sesuai dengan kesalahan-kesalahan siswa-siswi. Ya, kalau yang ringan akan kita berikan sanksi ringan, kalau berat kita akan berikan sanksi berat, gitu. Bentuk sanksi disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Ini ada pertanyaan lagi dari Sayyidah Anfik. Pak mau tanya, kalau sepatunya bawahannya ada putihnya tidak apa-apa? Itu pertanyaannya, mohon dijawab. Ya, sudah dibacakan dari peraturan awal tadi bahwa sepatu itu harus hitam. Kalaupun putihnya itu tidak dominan, gak apa-apa, silahkan. Tapi kalau putihnya dominan, kita akan beri teguran. Setelah itu nanti kalau diulangi lagi, kita akan sita itu. Begitu. Ya, sementara belum ada. Ini ada dari Sekarlati, katanya kepengen sekolah offline. Sama, saya juga seperti itu. Semuanya juga menginginkan untuk sekolah tatap muka, dan keadaannya seperti ini kita belum bisa memastikan kapan bisa masuk seperti biasa, sekolah pakai seragam, bisa ketemu teman-teman yang lain. Nah, itu kan menunggu dulu, sabar dulu, menunggu peraturan yang kita tunggu dari pihak Yayasan Bahrul Ulum. Begitu. Sementara belum ada, mungkin ya waktunya masih ada. Kalaupun waktunya masih ada, apa ada pertanyaan kau saya? Sementara belum ada yang menanya lagi. Bisa disambung ke motivator yang terakhir nanti, Bapak Haji Arif. Ya, cukup sekian dari saya pemaparan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.